Jumpa lagi kawan, di video kali ini saya akan memenuhi request dari teman-teman lagi. Tempo hari ada yang request minta dibuatkan video cara melepas mika merah lampu rem belakang Scoopy ini. Dan juga ada yang meminta cara memasang lampu LED Proji rem belakang pada Honda Scoopy 2019 ini. Dan di video yang ini saya akan menjawab requestan dari teman-teman. Untuk teman-teman yang sudah merespon video-video saya sebelumnya, yang sudah komen, like, dan share, terima kasih. Jangan ragu-ragu jika ada pertanyaan atau mau request video, bisa komen saja di kolom komentar di bawah. Sebisa mungkin pasti saya jawab dan saya balas. Oke, langsung saja. Yang belum tahu lampu rem LED Proji seperti apa, yaitu lampunya seperti ini. Lampu LED rem Proji ini saya beli online dengan harga kisaran 40 ribuan, belum termasuk ongkir. Sebenarnya banyak merek dan model yang dijual di pasaran. Ini saya pilih random hanya untuk tutorial saja. Kita coba lihat, buka bungkusnya, kita lihat lebih dekat. Yang kita dapat dalam satu piece pembelian lampu LED rem Proji ini hanyalah bungkus dan lampu LED rem Projinya yang seperti ini. Untuk bentuk lampu rem LED Proji ini sedikit berbeda dengan lampu rem kebanyakan. Bentuknya besar di belakang, jadi untuk pemasangan di motor Scoopy ini harus kita bongkar semua. Untuk itu kita langsung saja bongkar dan eksekusi. Untuk melepas dan memasang lampu rem yang model biasa seperti ini bisa dilakukan langsung dari belakang dengan membuka cover belakang saja. Tapi untuk memasang lampu LED rem Proji ini tidak bisa dilakukan seperti yang model biasa karena diameter belakang lampu ini sudah lebih besar, tidak akan muat jika dipasang dari sini. Bisa dilihat bentuknya lebih besar dari model yang biasa, bisa diperhatikan. Dan untuk bisa memasang lampu LED rem Proji ini pada motor Scoopy, kita perlu bongkar cover motornya. Oke, langsung saja kita bongkar dahulu. Setelah terbongkar bagian atas seperti ini, kita lanjut ke bagian bawah. Untuk baut yang ini sebelah kiri dan juga yang sebelah kanan yang ini kita lepas dahulu. Jika sudah selesai, kita lanjut ke bagian depan, cover bagian bawah jok motor yang ini. Kita lepas baut 3 baut ini. Jika sudah, lanjut ke baut yang ini.
dan baut yang ini. Kita lanjut lagi ke bagian yang bawah, kita lepas baut yang berada di sebelah postep belakang ini dan juga klip baut yang ada di bawah postep. Langkah selanjutnya kita lepas cover plastik yang ada di bawah pijakan kaki yang ini. Cara melepasnya kita cukup tekan tarik ke belakang seperti ini. Sudah terlepas. Kita buka lagi dua baut yang ada di dalam sini. Untuk membuka baut-baut yang sebelah kiri sudah, kita lanjut ke yang sebelah kanan. Dan untuk peletakan baut-baut yang akan dibuka kurang lebih sama dengan yang sebelah kiri. Jadi ini saya percepat saja untuk mempersingkat durasi video. Untuk pelepasan baut-baut semua sudah, kita tinggal lepas cover deck kanan kiri motor Scoopy ini. Kita tarik ke kanan dan kiri, lalu kita tarik ke belakang untuk melepasnya. Untuk melepasnya ini kita perlu hati-hati dan pelan untuk menghindari kerusakan pecah pada bagian plastik deck kanan dan kirinya. Jadi kita perlu ekstra hati-hati. Jika sudah terlepas dari motor seperti ini, kita tinggal lepas batok lampu belakangnya. Kita lepas dulu dua baut yang ini. Kita lepas juga baut yang bagian atasnya, dua baut yang ini. Oke, sudah berhasil terlepas. Untuk langkah selanjutnya kita lepas lika rem yang berwarna merah ini. Kita lepas dahulu dua baut di belakang. Karena letak mika merahnya ada di dalam, jadi ini kita harus melepas mika yang berwarna bening putih ini dahulu. Untuk melepasnya kita harus membuka kaitnya dahulu. Ini ada 4 kait di sini, 5 kait dengan yang di bawah, bisa diperhatikan. Untuk membuka kait pada mika yang berwarna bening ini,
kita perlu bantuan obeng minus. Perhatikan untuk membuka kaitnya, kita harus perlu ekstra hati-hati karena ini rawan pecah. Ini penampakan sesudah terlepas mika beningnya. Lanjut kita lepas mika merahnya. Oh iya kawan, perhatikan untuk melepas mika merah ini jangan sampai menyentuh bagian yang warna chrome ini, yang warna mengkilap. Jangan sampai menyentuh itu karena nanti bisa kusam. Di bagian mika merah yang atas ini ada pengait, jadi tidak bisa langsung dilepas, kita perlu bantuan obeng minus. Kita congkel dari lubang yang atas ini. Congkel perlahan sampai terlepas. Oke, jika sudah terlepas kita tinggal pasang saja lampu LED projinya. Seperti ini setelah terpasang lampu LED rem projinya. Dan untuk mika rem merah yang ini kita tidak perlu pasang kembali agar lebih terlihat motif dari lampu LED rem projinya. Kita langsung saja pasang mika beningnya. Untuk 3 lubang di belakang yang ini, yang 2 di bawah adalah untuk baut mika rem merah yang kita lepas tadi. Karena mikanya dilepas dan tidak terpakai, otomatis bautnya tidak terpakai lagi. Dan untuk lubang yang di atas kita kembalikan ada tutup sealnya sebagai penghalau air masuk. Dan untuk yang di bawah kan lubang ini kita perlu tutup dengan lem tembak silikon agar air tidak bisa masuk ke dalam batok rem lampu belakang. Oke, sudah selesai, itu tahap terakhir. Jadi kita tinggal pasang dan kembalikan seperti semula. Oke kawan, ini adalah penampakan setelah terpasang kembali seperti semula. Ini tampilannya. Sekarang kita coba lihat nyala lampunya. Kontak on. Dan ini adalah nyala lampu ketika mode lampu kota tanpa direm. Nyalanya modenya seperti ini, kedip mengalun berubah random. Dan sekarang kita coba tekan tuas rem. Kedip seperti ini jika ditekan tuas rem. Untuk mode kedip yang ada di lampu rem LED proji ini adalah mode kedip bawaannya ya. Jadi kita tidak bisa atur mode kedipnya, kita tidak bisa setting. Hanya seperti ini untuk mode kedipnya.
Oke, sekarang saya tarik kesimpulan pada pemasangan lampu LED rem Proji ini. Ada kelemahan dan kelebihannya. Kita mulai dengan kelebihannya. Kelebihannya adalah tampilan di bagian belakang lebih menarik menurut saya, lebih keren, lebih modern dengan pemasangan lampu LED rem Proji ini. Dan untuk kelemahannya, lampu LED rem Proji ini cahayanya tidak begitu terang, jadi kurang terang menurut saya. Tidak seterang lampu rem belakang kebanyakan yang ada di motor. Jika lampu rem belakang tidak terang, ini mengurangi safety berkendara kita. Bisa jadi saat kita berkendara di siang hari, saat kita mengerem, cahaya lampu rem belakang ini tidak terlihat oleh pengendara di belakang kita dan bisa menyebabkan kecelakaan. Karena fungsi utama lampu rem adalah untuk memberi isyarat pada kendaraan di belakang kita bahwa kita akan memperlambat laju kendaraan atau akan berhenti. Ditambah lagi jika lampu LED rem Proji ini mati atau rusak, untuk menggantinya cukup ribet seperti yang kita sudah lakukan tadi. Kita perlu melepas cover dan baut sebegitu banyak hanya untuk mengganti lampu remnya saja. Oke, begitulah yang bisa saya tarik kesimpulan dari pemasangan lampu LED rem Proji ini. Di balik kelebihan pasti ada kelemahannya juga. Pesan saya, bijaklah memilih part modifikasi yang akan dipasang di motor kita. Jangan sampai pemasangan part modifikasi bisa membahayakan kita dalam berkendara. Oke, demikian yang bisa saya bagikan untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan atau mau request video, jangan sungkan-sungkan atau ragu-ragu, bisa tulis saja di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like jika video ini bermanfaat dan dislike jika tidak. Terima kasih telah mendukung channel ini. Saya pamit undur diri. Salam PNP. Pokso ngakali pasak.